Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan berbagi kisah nyata keajaiban sholawat yang pernah saya alami. Bagaimana saya bisa masuk ke makam Imam Al-Bukhari, mendapatkan tiket PP gratis Jakarta, Turki, Uzbekistan, dan satu lagi saya mendapatkan transferan 70 juta rupiah. Saya akan berbagi kisah itu di video ini. Awalnya tahun 2016 ada informasi seleksi penerimaan guru atau pengajar bahasa dan budaya Indonesia di luar negeri. Saya sangat tertarik, kemudian saya daftar karena memang saya bidang bahasa, saya daftar. Alhamdulillah ada informasi lolos administrasi. Setelah lolos administrasi, kemudian ada panggilan seleksi di Surabaya. Sebelum berangkat ke Surabaya, saya pulang kampung meminta doa kepada kedua orang tua saya. Kemudian saat minta doa itulah orang tua saya memberikan ijazah sholawat Nuridzati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuridzati wasirisari fi sairil asma'i was sifat wala alihi wasahbihi wasalim. Sholawat Nuridzati ini diminta orang tua saya untuk diamalkan 5 waktu. Jadi setelah sholat fardu itu dibaca sebanyak 3 kali secara istiqomah. Setelah pulang ke Semarang, sebelum ke Surabaya, ini sudah saya amalkan. Kemudian saat berangkat ke Surabaya, saya naik kereta dari Semarang ke Surabaya, Pasar Turi. Di kereta ini saya baca terus, berulang-ulang sholawat Nuridzati. Sampai di Surabaya pagi hari, waktu subuh, persis saya subuh di stasiun. Setelah subuh, saya tidak hanya 3 kali saya baca, tetapi saya tambah. Saya tambah menjadi 40 kali. Kemudian dari perjalanan dari stasiun Pasar Turi ke hotel, di hotel ini saya belum pesan hotel, jadi saya mandi di masjid, saya jalan kaki, kemudian ke masjid. Di masjid saya mandi di situ. Setelah mandi saya sholat duha ya, dan sholat hajat, semoga saya diterima. Kemudian saya amalkan sholawat Nuridzati itu lagi, saya baca, waktu itu saya baca 40 kali lagi. Kemudian seleksi, ketika masuk hotel, di lobi itu ada majalah. Di majalah itu ada gambar seperti gambar masjid. Saya tertarik, kemudian saya buka, ternyata itu gambar makam, yaitu makam Imam Al-Bukhari. Saya baca, ternyata ada peran Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, saat menemukan makam itu. Jadi makam Imam Al-Bukhari sebelumnya belum terawat, kemudian saat Soekarno ingin berkunjung, ziarah ke makam Imam Al-Bukhari itu, minta ke pemerintah Uni Soviet saat itu ya, minta untuk dibugar. Sehingga ada peran Presiden Soekarno dalam pemugaran makam Imam Al-Bukhari. Saat itu saya tertarik, bagaimana saya bisa ke sana. Nah, ini hanya angan-angan saja. Kemudian saya sholawati. Ketika itu saat itu juga saya melihat gambar makam Imam Al-Bukhari, saya baca sholawat Nuridzati. Dan setelah itu saya ikuti seleksi 1 hari, tidak menginap. Saya pulang naik bis dari Surabaya ke Semarang. Sampai Semarang itu pagi hari, ya, jadi dari Surabaya malam hari. Di bis juga saya sama, di bis saya baca terus sholawat Nuridzati. Kemudian alhamdulillah ada informasi bahwa akan ada pengumuman yang diterima siapa saja dari seleksi itu. Dan saya tidak mengira, ternyata mungkin ya karena Anda percaya apa tidak, inilah bekas sholawat yang mungkin saya alami. Saya ada informasi nama saya itu ditempatkan di Uzbekistan. Alhamdulillah, Uzbekistan itu yang saya baca di majalah ada Imam Al-Bukhari. Saat itu juga pengumuman, saya bersyukur, saya bilang ke orang tua saya akan ke Uzbekistan. Akhir 2016, bulan November ya, sama seperti saat ini November saya berangkat ke Uzbekistan. Sebelum berangkat, saya minta doa orang tua juga, kemudian tetap mengamalkan sholawat Nuridzati itu dari Jakarta ke Turki. Ternyata sebelum ke Uzbek itu transit dulu di Turki. Di Turki ada wisata gratis. Jadi saya jalan-jalan di sekitaran Turki, di Istanbul itu ya.
Museum Topkapi yang saya ingat betul. Kemudian di Selat Bosporus itu saya beberapa waktu berdiam diri di situ di Selat Bosporus. Di Hagia Sophia yang sekarang sudah menjadi masjid, saya juga sempat masuk ke situ. Kemudian sampai ke Uzbek. Di Uzbek ini pokoknya saya baca terus. Shalawat Nuriddati ini saya baca terus secara istiqomah ya. Kemudian pertama kali di Uzbek ini ternyata ada dua tempat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Itu di sana ada Tashkent, ibu kota Uzbek saat ini, dan juga Samarkand. Nah, saya ditempatkan di Samarkand. Di Samarkand ini alhamdulillah juga universitas tempat saya mengajar ini dekat sekali dengan makam Imam Al-Bukhari. Jadi saya di asrama, tinggal di asrama. Di asrama ini kalau Jumatan saya pergi ke makam Imam Al-Bukhari karena di makam itu ada masjid, sampingnya ada masjid. Pertama ke situ saya sujud syukur di masjid Imam Al-Bukhari, ketemu dengan muazin namanya Pak Israil Khan. Semoga Pak Israil Khan ini sehat selalu ya. Saya tidur di masjid Imam Al-Bukhari, saya berniat ingin ziarah ke makam. Jadi makam Imam Al-Bukhari itu yang atas adalah replika, kemudian turun ke bawah. Di bawah itu makam aslinya. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam makam itu. Sehingga orang yang datang ziarah biasanya hanya pada replika di atas. Ya, saya lihat beberapa video artis Indonesia ya, Atta Halilintar itu juga pernah beberapa kali berkunjung ke situ. Anggota-anggota DPR juga berkunjung ke situ. Baik, itu cerita nanti. Saat ini saya ingin cerita ke keajaiban sholawat itu. Jadi di makam Imam Al-Bukhari itulah saya ingin masuk ke dalam. Ternyata tidak dibolehkan oleh imam masjid, namanya Ustadz Zainuddin. Jadi saya tidak dibolehkan. Kemudian saya bilang, "Men Indonesia, saya orang Indonesia." "Oh, Indonesia. Indonesia." Jadi, Indonesia. Mereka bangga sekali, senang sekali, bersyukur ketemu orang Indonesia di situ. Dan saya saat itu ketiduran, benar-benar tidur. Setelah tidur dibangunkan oleh Pak Israil Khan itu. Saya bilang orang Indonesia. Kemudian Pak Zainuddin ini besok datang. Jadi saat itu saya masih belum bisa masuk ke dalam makam Imam Al-Bukhari. Kemudian hari Jumat berikutnya saya amalkan terus shalawat Nuriddati, saya tambah. Jadi awalnya saya baca hanya 3 kali setelah sholat fardu, saya tambah menjadi 40 setelah sholat fardu. Jumat berikutnya saya datang. Jarak dari asrama saya ke makam Imam Al-Bukhari ini sekitar 12 km. Ya, naik angkot ya, taksi. Saya datang ke sana, kemudian alhamdulillah disambut baik dengan Pak Zainuddin, imam masjid besar ya di makam Imam Al-Bukhari. Kemudian saya bisa masuk. Alhamdulillah bisa masuk. Setelah itu beberapa kali saya datang ke situ langsung bisa masuk. Kalau tidak salah saya sampai ada 6 atau 7 kali ya. 6 sampai 7 kali saya datang ke makam Imam Bukhari. Baik itu berkunjung sendiri ataupun menemani tamu-tamu dari Indonesia. Jadi banyak tamu dari Indonesia, anggota DPR juga sering ada beberapa yang ke situ, saya temani. Jadi ada yang kalau ada tamu dari Indonesia itu saya diminta untuk menemani di Samarkand untuk berkunjung ke wisata-wisata sejarah yang ada di situ. Dari situlah saya merasa bahwa sholawat ini membawa berkah. Jadi sholawat Nuriddati ini membawa banyak berkah. Selain saya mendapatkan tiket PP gratis sampai ke Uzbekistan, kemudian mendapatkan 70 juta dari Kemenristek Dikti waktu itu ditransfer ke rekening saya. Ternyata saya bisa keliling. Di Uzbek itu banyak sekali tokoh-tokoh Islam zaman dulu. Sebut saja Ulugh-Bek. Saya ke makamnya Ulugh-Bek, ke makamnya Imam At-Tirmizi. Kemudian saya ke Bukhara. Bukhara itu tempat lahirnya Imam Al-Bukhari. Jadi saya sangat bersyukur dan sampai sekarang 2016 sampai 2020 saya masih secara istiqomah setelah sholat fardu mengamalkan sholawat Nuriddati. Itu yang pengalaman saya tentang keajaiban sholawat yang saya rasakan. Selain sholawat Nuriddati, ada beberapa sholawat yang saya amalkan dan saya mengalami, entah Anda percaya atau tidak, saya sebut itu keajaiban sholawat. Nanti insya Allah akan saya ceritakan, mulai dari saya bisa menjuarai lomba cerdas cermat Al-Quran ketika SMA, itu juga berkat sholawat. Akan saya ceritakan insya Allah nanti setelah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus baca sholawat, insya Allah hidup akan bahagia,
hidup akan penuh keberkahan. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.